Nah ini ATP 250 250 cc ya, yang tipe terbaru, kodenya U68L. Ini banyak perbedaan dibanding dengan U68 yang sebelumnya. Ini secara singkatnya itu perbedaannya itu dari frame atau rangka itu lebih lebar, lebih panjang. Terus fitur digital speedometer juga ini beda. Terus rem juga ini semua sudah di atas. Dan yang paling menyolok itu di sini sudah pakai roll cage ini ya. Ini untuk melindungi bodi depan belakang dan serta raknya ini pakai pelindung juga, ada plastiknya. Ada senderan jok, terus senderan joknya lebih besar dan ini joknya lebih enak lah, lebih lebar, lebih tebal. Dan ini kalau yang Hammer Pro U68 200cc nggak pakai oil cooler. Nah kalau yang ini sudah pakai oil cooler. Nah teman-teman harus bisa membedakan antara oil cooler dengan radiator. Kalau oil cooler itu fungsinya itu mendinginkan oli. Jadi oli itu melumasi part-part di bagian mesin. Nah, kan terjadi gesekan-gesekan di mesin itu menimbulkan panas ya, apalagi terjadinya pembakaran. Menimbulkan panas sehingga didinginkan oleh oli. Nah, oli ini kan perlu secepat mungkin didinginkan, maka adanya oil cooler sini. Pendingin mesin itu ada beberapa tipe ya. Ada pendinginan mesin itu ada menggunakan radiator. Kalau radiator itu kan pakai air, jadi kerjanya itu si air itu akan bersirkulasi mengelilingi silinder piston ya, mengelilingi termasuk ke silinder head, fungsinya untuk mendinginkan lah itu. Dan ada juga yang tipe sirip. Nah, seperti ini nih. Ini silindernya model sirip. Ini lebih didinginkannya sama angin, sama udara. Jadi si udara itu, angin itu akan mendinginkan melalui sirip-sirip itu. Cuma biasanya sih kalau misalkan yang sirip itu kan kayak motor-motor zaman dulu kan, yang 2 tak suka ada sirip-siripnya. Nah itu fungsinya untuk mendinginkan. Jadi blok mesin menggunakan sirip-sirip itu bukan semata-mata hanya sirip-sirip nggak ada kerjaan, itu ada fungsinya, itu untuk mendinginkan mesin ya. Nah, satu itu sirip-sirip, ada model yang menggunakan radiator, terus ada yang menggunakan oil cooler ya. Oil cooler kalau di motor itu banyak dipakai seperti di Satria FU ya, terus tipe apa lagi ya yang pakai oil cooler. Terus kalau yang motor-motor pakai radiator itu ya NMAX juga udah pakai, itu udah jelas ya, kalau radiator itu mobil udah familiar. Jadi itu ya biar teman-teman tahu. Dan ini mesinnya 250 cc, masih menggunakan karburator, jadi lebih enak untuk setting-setting. Ini Hammer 250 Pro. Rangka lebih besar, bodi lebih besar, dan mesin juga lebih besar. Nah ini dimaksimalkan pendinginan karena kan cc-nya 250 cc ya. Otomatis pendinginan mesin juga harus diimbangi, yaitu maka dari itu ini udah pakai oil cooler dan juga ini blok mesinnya sirip-sirip. Kalau saya sih lebih senang blok mesinnya yang model sirip-sirip ini. Jadi untuk memaksimalkan pendinginan mesin ya. Nah, meskipun 250 cc tadi saya lihat-lihat komentar-komentar saya di YouTube, ada yang komentar gini katanya. Katanya Bang, ini ATP ini jalannya nggak bisa kenceng. Ya, ATP itu meskipun cc-nya semakin besar, itu tidak akan menambah top speed terlalu banyak, paling sedikit ya. Jadi kalau ATP itu lebih banyak ya torsi ya. Torsi itu putaran bawahnya kuat ya. Karena saya kembali lagi ke penggunaan. ATP itu akan digunakan bukan di jalan raya. Jadi ini khusus untuk off-road ya. Harus dilihatlah sekilas juga, lihat ban seperti ini. Ini bukan ban on the road, ini ban off-road ya. Jadi ATP itu makanya kebanyakan ATP tidak ada yang akan mencapai 100, bukan tidak ada ya.
sulit untuk mencapai 100 km per jam. Itu mungkin akan didapat pada ATV yang besar, misalkan 500 cc, itu pun dibantu dengan high gear ya, yang ada mode low dan high ya. Seperti itu. Jadi buat teman-teman yang belum paham untuk ATV itu kenapa larinya itu di jalan raya nggak bisa kencang, ya karena memang desainnya ATV itu bukan untuk di jalan raya kenceng-kencengan, bukan untuk mengejar top speed, tapi yang diutamakannya adalah torsi ya. Makanya kalau misalkan yang masih pakai rantai itu gear belakangnya besar seperti itu. Dan gearbox pun dalam mesin itu gearbox rasionya pun ya seperti itu settingannya untuk putaran bawah, untuk torsi ya. Jadi nggak bisa disamakan dengan motor-motor biasa seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, bahasa saya tidak terlalu belibet begitu ya. Nah ini yang Hammer Pro 250. Karena mungkin saya sih menyampaikan ini, menjelaskan ini sebisa mungkin teman-teman paham. Kalau yang ngerti tentang otomotif sih saya yakin paham, cuma kan banyak juga netizen yang nggak, mungkin hanya sepintas nggak terlalu paham dengan otomotif. Jadi saya jelaskannya gimana caranya supaya mengerti secara garis besar aja. Ya, tadi yang masalah pendingin mesin, fungsinya itu oil cooler itu, oil yang ada di sini itu, yang ada di ATV 250 Hammer itu oil cooler, bukan radiator ya. Kalau radiator itu untuk mendinginkan air yang bersirkulasi di dinding silinder. Nah, kalau oil cooler itu untuk mendinginkan oli yang bersirkulasi di antara komponen-komponen part mesin. Ya, fungsinya sama semua, mendinginkan. Termasuk itu juga ada blok silinder itu piston ya. Ada yang sirip-sirip. Nah itu sirip-sirip itu berfungsi untuk mendinginkan juga. Kalau Hammer Pro ini, menurut saya ini double pendinginan, oil cooler dan sirip-sirip itu mendinginkan juga, ya. Nah kalau fungsinya oli apa? Fungsinya oli itu ya untuk selain dari, memang ada juga itu untuk melumasi part-part mesin dan juga ikut mendinginkan juga, ya mengurangi gesekan-gesekan seperti itu. Makanya oli mesin itu yang harus lebih berkala, jangan sampai lupa ganti oli mesin. Kalau untuk oli gearbox sih mungkin sama oli kalau yang pakai gardan kayak ATV Cargo mungkin nggak terlalu ini ya, karena oli gardan itu pakai oli 140, kalau oli transfer case pakai oli 90 ya, beda dengan oli mesin ya, SAE-nya seperti itu. Oke. Nah, teman-teman, kalau misalkan ATV 250 Hammer Pro ini menurut saya ini sangat mudah sekali perawatan, karena pertama ini bahan bakar juga bahan bakar bensin murni, dan oli juga ini oli seperti motor-motor biasa, dan yang paling utamanya ini juga masih menggunakan karburator. Jadi untuk setting-setting lebih enteng, lebih gampang ya. Jadi kalau untuk perawatan nggak usah takut. Kalau ini mengenai spare part juga kita bisa pesankan. Jadi kalau yang paham dengan otomotif, saya yakin ini udah kebaca lah ya. Jadi biasanya sih kalau part-part yang mudah sekali untuk habis itu kanvas rem, kalau di kaki-kaki ya, kanvas rem, ban, terus busi, kalau busi banyak didapat lah kalau busi. Terus panbel CPT, karena ini kan menggunakan CPT. Nah itu panbel CPT paling berapa ribu lah kilometer, atau ya nggak cepat habis juga sih kalau pemakaiannya nggak terlalu sering ya. Jadi untuk ATV 250 Hammer ini menurut saya sangat mudah perawatan ya, nggak usah khawatir. Kalau bearing-bearing seperti bearing-bearing roda kayak gitu itu mudah, banyak dicari. Mungkin yang nggak tersedia di toko-toko spare part motor, spare part mobil, mungkin seperti ya tadi ada kanvas rem, terus CPT. Tapi zaman sekarang itu jauh lebih mudah spare partnya dibanding zaman dulu.
Zaman dulu kan susah informasi, nggak ada media sosial, nggak ada marketplace. Ya, kalau sekarang lebih mudah. Jadi buat teman-teman yang mau ambil mainan ATV, dan ini jelas, ini mainan ATV ini harganya 45 juta buat orang-orang yang punya duit. Ya, jadi mungkin kalau di rumahnya sudah punya mobil, sudah punya motor, ya udah jelas ya kalau rumah udah punya, misalkan ya boleh beli ini untuk kebutuhan perkebunan atau hanya untuk bermain-main. Tapi kalau misalkan kebutuhan primernya belum terpenuhi, jangan dulu beli ini, ya, oke? Ya untuk yang ada duit aja, oke? 45 juta. Kalau misalkan teman-teman masih bilang mahal ini 45 juta, coba bikin di kita dengan budget 45 juta sepertinya agak susah untuk belum bisa membuat seperti itu ya. Oke, ATV 200 Hammer Pro ini modelnya keren ini. Saya coba starter ya. Kunci kotaknya sebelah kiri nih guys. Kalau mau konsultasi nanya-nanya via WhatsApp boleh ya. Kalau nanya-nanya di komen kan saya juga suka bingung. Kalau pertanyaannya berantai kan juga bingung juga ya. Jadi kalau mau nanya-nanya silakan aja langsung ke WA, telepon boleh. Nanya-nanya lebih detail. Saya nggak apa-apa. Nanya-nanya itu nggak harus selalu beli. Keren ya. Nah ini dilengkapi dengan Win Electric Wins. Ini fungsinya banyak dipakai di mobil-mobil off-road lah, cuma ini versi kecil. Wins Electric ini gunanya, ini kan berbentuk dinamo, pakai solenoid. Dan ini fungsinya itu, kalau ini terjebak, misalkan kita lagi bermain lumpur, terjebak nggak bisa naik. Nah jadi nggak usah nyuruh orang dorong, langsung aja dikeluarin selingnya, dirilis. Dicantolin wincing ke pohon atau ke apa, kita tarik sendiri. Jadi untuk evakuasi mandiri intinya. Ya, oke. Jadi Win ini talinya bukan tali ini seling baja jadi kuat, meskipun kecil ini kuat, seling baja. Dan ini digerakkan menggunakan baterai aki ya. Makanya menggunakan Win itu, menghidupkan Win itu, mesin harus sambil nyala supaya arus di baterai itu terisi kembali dari 10 jalan, dari 10 pengisian. Jadi arus dikeluarkan menggerakkan Win, keluarkan arus, otomatis kan harus diisi. Kalau nggak sambil dihidupkan, nanti baterai bisa drop. Seperti itu. Oke, cara pakainya. Kalau mau konsultasi, boleh nanti tentang ATV, gimana cara pakai, gimana maintenance-nya, seperti apa. Gampang sih sebetulnya ini ya. Oke, terima kasih semuanya. Thank you.